Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan tugas PBL dengan dosen pengampu Bapak Dr. Robi Dharma SEMM dengan beranggotakan saya Irfan Harmi Ananda dengan BP 22 10 11 55 31 02 53. Dan saya Tegar Fernando dengan BP 22 10 11 55 31 08 64. Dengan saya Amirul Sihab, nomor BP 22 10 11 55 31 06 60. Dengan saya Empero Mezolik, nomor BP 22 10 11 55 31 00 24. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mohon izin Bang, kita dari kelompok 2 itu dalam mata kuliah pengembangan organisasi. Jadi kita akan bertanya atau mewawancarai di PT CV Media Tama ini Bang. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan. Sebelumnya mungkin mohon izin Bang untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu Bang. Baik, perkenalkan nama saya Gema Fajar Ramadan, bisa dipanggil Gema di sini ya. Saya posisi di Media Tama Web itu sebagai manajer SDM dan juga sebagai penanggung jawab atas mahasiswa PKL ataupun dari peserta pelatihan yang ada di Media Tama Web. Nah, jadi saya telah bekerja di Media Tama Web ini semenjak tahun 2019 sampai sekarang. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan dari UPI. Oke, baik Bang, terima kasih Bang. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kami ada beberapa pertanyaan mungkin akan kami sampaikan. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama Bang, apa kualifikasi utama yang menjadi pertimbangan CV Media Tama Web Indonesia dalam proses perekrutan karyawan baru? Untuk pertimbangan ya, untuk perekrutan karyawan baru itu mungkin kita menyesuaikan dengan standar industri atau standar perusahaan yang dimana kita bergerak di bidang digital atau software development atau software host juga, yang dimana kita mencari calon kandidat karyawan itu sesuai dengan spesifikasi kita, sesuai dengan job desk yang kita jalankan. Contoh, kita membuka lowongan sebagai web development ataupun Android developer gitu kan. Jadi di situ kita menilai nih kandidat tersebut apakah sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri atau pasar yang sedang ada sekarang ini gitu untuk kandidat karyawan baru. Baik Bang, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses seleksi yang dilakukan dalam CV Media Tama ini Bang? Proses seleksi ya, proses seleksi mungkin kita dari tahapan awal itu kita memberikan informasi berupa loker di beberapa platform pencari kerja dan juga di media sosialnya Media Tama Web juga kita memberikan informasi bahwasanya kita membuka divisi baru atau rekrutmen baru untuk bergabung di Media Tama Web, di mana tahapan pertama itu memberikan informasi, tahapan kedua itu kita wawancara melihat orangnya tipikal seperti apa, apakah wataknya bisa untuk berbaur di dalam lingkungan kerja atau bagaimana. Terus yang ketiga baru kita lihat skill yang mereka punya itu sesuai nggak dengan kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Kira 3 tahapan untuk rekrutmen itu. Baik Bang, pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan Media Tama menggunakan media digital seperti job portal atau media sosial untuk menarik calon pelamar? Kalau media sosial ya mungkin kita sudah ada relasi juga, mungkin dari Padang Jobs, ada juga dari LinkedIn juga, terus dari media sosial Media Tama Web juga ada untuk memberitahukan bahwasanya info karir ya, biasanya kita sebutnya info karir terkait tentang rekrutmen yang ada di Media Tama Web. Oke Bang, selanjutnya Bang, bagaimana sistem pengajian di CV Media Tama Web Indonesia Bang? Sistem pengkajian itu kita punya range sebenarnya, yang dimana kita mengikuti standar dari UMR yang ada di daerah. Terus yang dimana kita menilai terukur itu seberapa lama karyawan tersebut bekerja. Terus dari jenjang skill yang mereka miliki itu juga berpengaruh untuk salary atau gaji yang mereka terima gitu. Belum lagi dari job desk yang sedang mereka garap, karena kan di setiap project tersebut ada fee yang akan mereka terima gitu. Bang, untuk selanjutnya Bang, apakah perusahaan memberikan insentif tambahan bagi karyawan yang melebihi target untuk berkontribusi dalam proyek strategis Bang? Kalau bonus tambahan ya mungkin kalau dalam segi Media Tama kan kita bergerak di bidang software development, yang mana kita
mengerjakan suatu proyek itu dalam bentuk nilai proyek dalam jangka waktu tertentu. Misal dalam proyek tersebut kita anggaplah kita bekerjasama dengan instansi dengan total proyeknya sekian, terus dengan lama pengerjaan itu selama 6 bulan. Nyatanya kita membutuhkan 5 tenaga ahli. 5 tenaga ahli tersebut sudah memiliki bonus masing-masing mereka. Setiap karyawan tersebut mereka akan diberikan weekly report atau laporan mingguan terkait pengembangan yang mereka kerjakan. Setiap pengembangan yang mereka kerjakan itu ada nilainya. Contoh, tingkat kesulitan yang mereka kerjakan ada medium, ada yang standar, dan ada yang susah. Jadi dari 3 indikator tersebut mereka juga sudah nilai nih berapa bonus atau pendapatan yang mereka terima juga selain dari gaji pokok itu. Selanjutnya Bang, bagaimana perusahaan menilai keadilan kompensasi? Apakah dilakukan peninjauan gaji secara berkala? Kalau peninjauan gaji secara berkala mungkin ya kita meninjau mungkin dari segi beberapa faktor sebenarnya. Mungkin dari segi tempat tinggal, terkadang kan ada juga dari luar kota, mungkin ada yang ngekos, ada juga yang tinggal sama orang tua. Kalau ada juga yang tinggal sama orang tua tuh mungkin jarak tempuh dari perusahaan ke rumah mungkin ada 20 kilo lebih, mungkin lebih terbeban di biaya bensin itu segala macam. Kalau kos kan ada yang biaya kosnya, mungkin setelah ukur dari penggajian tersebut kita ukur dari situ dulu dia kos atau gimana, terus jarak tempuh dari rumah dia ke perusahaan berapa, terus untuk uang makannya berapa, nanti itu ada pertimbangan untuk penggajiannya masing-masing. Bagaimana perusahaan menangani pelanggaran disiplin kerja? Apakah ada sistem peringatan tertulis atau pendekatan pembinaan? Kalau terkait pelanggaran ya sebenarnya kita ada peraturan tertulis. Mungkin dari segi kehadiran sebenarnya, misalnya kita lihat contoh ya. Karena kan di Metama Web ini ada aturan-aturan. Setiap hari itu kita punya aturan, contoh cara berpakaian. Di hari Senin Kamis itu kita diwajibkan menggunakan baju dongker dan celana krem, contohnya kan itu kan. Kalau mereka melanggar di hari Senin sama Kamis tidak menggunakan pakaian sesuai dengan aturan, itu ada sanksi atau denda yang akan mereka terima. Belum lagi untuk keterlambatan waktu kerja, karena kan kita sini operasionalnya jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk dispensasi keterlambatan itu ada 15 menit. Jika mereka lewat dari waktu dispensasi tersebut, mereka akan menerima sanksi juga berupa potongan gaji dan juga denda nantinya. Ini Bang, bagaimana cara perusahaan menjaga kedisiplinan karyawan yang bekerja secara remote atau hybrid? Apakah ada sistem monitoring atau pelaporan khusus? Kalau untuk monitoring ya, kalau untuk monitoring kayaknya atau yang remote mungkin kayaknya kita nggak ada kurang atau belum pernah kita lakukan sih kalau untuk remote, karena kan kita kebanyakan onsite gitu dan di perusahaan. Baiklah, demikian hasil wawancara kami dari kelompok 2. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.